sastra Indonesia pada tahun 1945. Kami dari kelompok video akan memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu saya Rizka Alfiatun Nikmah, 3 digit terakhir 209. Perkenalkan, nama saya Tiara Ening Praja, 3 digit terakhir 229. Perkenalkan, nama saya Ranti Oktavia Maharani, 3 digit NIM terakhir 233. Perkenalkan, saya Wahyu Kartini dengan 3 digit NIM terakhir 231. Perkenalkan, nama saya Rizko Rozina dengan NIM digit terakhir 214. Saksikan video kami pada berikutnya. Apa konteks sosial dan budaya Indonesia pada tahun 1945? Tahun 1945 adalah masa penting dalam sejarah Indonesia karena merupakan tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia. Konteks sosial dan budaya saat itu ditandai oleh semangat nasionalisme yang kuat, perlawanan terhadap kolonialisme Jepang dan Belanda, serta munculnya kesadaran akan identitas nasional. Selain itu, masyarakat berada dalam masa transisi dari penjajahan menuju kemerdekaan yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk sastra. Penjajahan Jepang memberikan pengaruh besar pada sastra Indonesia. Pemerintah Jepang membatasi kebebasan pers dan kontrol terhadap media cetak. Namun, mereka juga memperkenalkan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama, yang akhirnya memperkuat identitas nasional. Hal ini membuka peluang bagi sastrawan lokal untuk menulis dan menyebarkan karya-karya nasionalis dalam bahasa Indonesia. Bagaimana pengaruh politik terhadap sastra Indonesia pada tahun 1945? Politik kemerdekaan memiliki pengaruh besar terhadap karya sastra. Sastra menjadi alat propaganda dan sarana untuk membangkitkan kesadaran rakyat tentang pentingnya kemerdekaan. Banyak sastrawan terlibat secara langsung dalam perjuangan politik baik melalui tulisan-tulisan maupun partisipasi dalam organisasi kebangsaan. Apa peran lembaga kebudayaan dalam perkembangan sastra pada tahun 1945? Lembaga kebudayaan seperti Balai Pustaka dan Majalah Pujangga Baru memainkan peran penting dalam menyebarkan karya-karya sastra. Setelah proklamasi, media massa, surat kabar, dan majalah sastra menjadi platform bagi sastrawan untuk menerbitkan karya mereka dan menyuarakan tempat kemerdekaan. Siapa tokoh sastrawan yang paling berpengaruh pada tahun 1945? Tokoh yang paling berpengaruh adalah Chairil Anwar. Ia dikenal sebagai pelopor Angkatan 45 dan pembaharu puisi Indonesia modern. Gaya bahasanya yang digunakan lugas, padat, dan penuh semangat revolusioner, menginspirasi banyak sastrawan setelahnya. Sastrawan berperan sebagai penggerak semangat perjuangan melalui tulisan-tulisan yang membangkitkan kesadaran nasional. Karya sastra berfungsi sebagai medium propaganda untuk membangkitkan semangat perlawanan rakyat. Banyak penulis seperti Chairil Anwar, Asrul Sani, dan Rifai Apin menyuarakan semangat kemerdekaan melalui puisi, prosa, dan esai. Apa pengaruh kebudayaan tradisional terhadap karya sastra 1945? Kebudayaan tradisional Indonesia seperti mitos, cerita rakyat, dan nilai-nilai lokal banyak dimasukkan ke dalam karya sastra. Cerita-cerita rakyat digunakan sebagai metafora untuk perjuangan kemerdekaan. Nilai-nilai keadilan, keberanian, dan kesetiaan dari tradisi lokal diintegrasikan ke dalam cerita dan puisi. Nilai-nilai sosial seperti solidaritas, keberanian, dan pengorbanan banyak tercermin dalam karya sastra. Puisi dan cerpen menampilkan potret masyarakat yang terlibat dalam perjuangan kolektif demi kemerdekaan. Apa pengaruh proklamasi kemerdekaan terhadap perkembangan sastra Indonesia? Proklamasi kemerdekaan memberikan ruang kebebasan yang lebih besar kepada sastrawan untuk mengekspresikan ide-ide mereka. Sebelumnya, sensor dari penjajah Jepang membatasi publikasi karya sastra. Setelah proklamasi, tema-tema kemerdekaan, kebebasan, dan pembentukan identitas nasional menjadi topik utama.
Bagaimana peran puisi dalam menginspirasi rakyat untuk melawan penjajah? Puisi menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan semangat perlawanan. Dengan bahasa yang kuat dan penuh semangat, puisi dapat menyentuh emosi pembacanya. Puisi-puisi seperti Karawang Bekasi digunakan untuk mengenang pengorbanan para pahlawan dan membangkitkan semangat perjuangan. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.